tapi pacarannya tidak kudus. Dengar adik-adik, bukan ini hal kuno, tidak. Orang yang jatuh cinta itu jari-jari tangannya itu 240.000 volt. Pegang lampu tanpa kabel menyala dia. Loh, serius. Ya, maka itu dengarkan anak-anak muda, kalau lagi jatuh cinta jangan coba gandengan, kesetrum nanti. Bedanya begini, gandengan mayat nggak akan kesetrum. Ngerti? Tadikannya begitu. Jadi orang yang jatuh cinta jarinya itu berbahaya. Mulai pegang bunda, mulai pegang kepala. Awas kamu. Ngerti sekarang kebenaran ini? Nggak ada orang kebal seks, tidak ada kecuali mayat. Ingat itu baik-baik. Semua kita termasuk kami yang babat nggak ada yang kebal seks. Ingat itu. Maka itu yang pacaran, jaga kekudusan. Walaupun kalian dua sama-sama aktif di gereja, tapi kalau pacaranmu nggak benar, akan melahirkan anak-anak monster itu. Menakutkan sekali. Apalagi yang kawin campur, yang rohnya tidak sama. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Saudara, kata masa itu penting. Coba keluarkan kata masa jadi begini, istri muda, lah beda. Betul nggak? Istri masa muda dan istri muda itu beda jauh. Hebat bukan Alkitab itu. Maka itu Allah berfirman, boleh kawin semaumu. Belum lama baca koran nggak? Ada orang 65 tahun kawin dengan gadis umur 9 tahun, akhirnya dibatalkan pengadilan. Nah itulah mereka, karena Allahnya berfirman seperti itu. Tuhan kita beda firman. Kita harus mengerti. Dia cari anak sulung, jangan lupa itu. Jaga kegadisanmu. Saya lanjutkan. Bumi harus dipenuhi dengan orang-orang hebat ini. Katakan amin. Makin banyak pernikahan benar, makin banyak anak-anak sulung lahir di bumi. Pokoknya kalau lagi berpacaran jatuh cinta, jangan pernah berduaan tidak ada orang lain. Jangan. Hindari berduaan. Ingat tidak ada orang kebal dosa. Katakan amin. Janji kalian, overcomers, harus menang atas masalah seks. Harus menang. Bagaimana cara mengatasi? Saya nggak langsung tua gini, pernah muda kayak kalian juga, langsung tua menakutkan. Nah waktu saya seumur kalian, saya pernah berdoa minta Papa berikan jalan keluar. Hukum KUHP, tahu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu saya nggak pernah hafal. Itu urusan polisi dan pengadilan. Tapi kalau KUHS saya hafal. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Itu saya hafal. Tanyakan apa saja saya tahu. Nah, KUHS dalam pasal menjerat orang berzina itu hebat sekali. Tidak ada peraturan perzinahan sehebat hukum Papa kita. Katakan amin. Masih ingat KUHS di Matius 5? Gara-gara ayat itu saya pernah berdoa, lebih baik saya buta Tuhan. Kenapa? Karena KUHS berkata, berzina buat surga itu nggak langsung berhubungan seks. Kita melihat orang lain lalu terangsang. Terus kan jangan pura-pura nggak tahu, awas kamu. Apa bunyinya? Ayo, kita melihat orang lain langsung terangsang, terus apa? Maka kamu sudah berzina dengan orang itu di pikiranmu, mati karena hukum ini. Ayo jujur, pernah berzina nggak? Ngaku. Cepat jawab. Ya sudah. Semua kita pernah berzina gara-gara hukum itu. Maka itu saya pernah berdoa, buta sudah Tuhan, aman ini. Ngeri saudara, ini hukum surga. Saya mau katakan ini kepada semua saudara, khususnya anak-anak remaja, hati-hati. Papa di surga dalam memberi hukum itu sempurna. Katakan amin. Dia nggak perlu mayoritas minoritas ditimbang berperingan, tidak. Semua Tuhan di semua agama di dunia hukumannya itu tergantung timbangannya. Nah, timbangan bisa dimanipulasi sekarang. Ya, makin kecil dosanya makin ringan. Jadi bisa lewat, lolos. Papa kita tidak. Ingat, Papa kita hukumnya itu sempurna. Kata sempurna adalah 100%.
Nggak ada bagian terbesar, kecil tidak. Jadi buat papa, dosa itu dosa. Ya, kita tidak membunuh, tapi membenci. KWS berkata, maka orang itu jadi pembunuh manusia. Baru benci saja. Nah, kalau kita kena hukum itu, kita semua harus dihukum mati karena pembunuh semua. Jujur, siapa nggak pernah benci orang? Ayo ngaku. Kucing aja dibenci. Kalau kucing tetangga datang ke rumah, terus tetangganya nggak salah, dibenci juga. Kucingnya kok dididik kucingnya, lihat itu benci lagi. Saudara, begitu gampang kita ini benci. Kita sudah dosa, itu membunuh. Maka itu kenali papa yang baik itu. Hukumnya sempurna. Amin. Hukumnya sempurna. Kalau dia minta kekudusan pernikahan, kekudusan seks, lakukan. Nah, waktu saya masih remaja seumur kalian, saya doa Tuhan, saya capek kalau begini. Kayak gini, papa ajarkan saya bersyukur. Saudara, setiap kali kalian yang masih remaja, masih pemuda yang belum menikah, tiba-tiba muncul rangsangan seks, dengar, itu tidak dosa dan itu belum dosa. Katakan amin cepat. Nah, hal itu menjadi dosa kalau kalian lanjutkan dalam berfantasi. Itu yang jadi dosa. Karena kalau kalian berfantasi berarti kalian membayangkan seseorang, masuk dengan tembok. Ngerti kata ini supaya saudara langsung tahu. Nah, waktu membayangkan dengan orang itulah kita sudah dosa. Betul? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Begitu timbul rangsangan seks, Roh Kudus ngajar saya begitu. Berteriaklah, Papa, terima kasih aku normal. Amin kan cepat. Loh ya, nggak lucu dong kalau kamu nggak punya rangsangan seks. Robot itu. Amin. Jadi itu tidak dosa, tidak apa-apa. Terima kasih Papa, aku normal. Dengan ini aku buktikan aku bisa kawin. Itu. Amin. Ingat, hal itu jadi dosa kalau engkau teruskan dalam fantasi. Dengar ini baik. Maaf, kenapa anak laki lebih banyak beronani daripada perempuan? Onani seringkali dimulai pagi hari. Ya, saya belajar itu. Dengarkan. Maka itu hati-hati supaya kita menang. Setiap kali muncul itu, alihkan. Bapak, engkau hebat, engkau baik, bisa buat ini dalam hidupku. Ucapan syukur harus stop dan alihkan kepada yang lain. Yang kedua, saya masih bicara soal onani ini. Begitu godaannya begitu kuat, wah, sudah sampai menggila misalnya begitu. Try yang kedua, katakan, sebut namamu. Saya sebut, hai Daniel, kamu harus tahu suatu hari nanti kamu menikah, jadi kamu akan menikmati seks pada di pernikahan. Maka dia diam. Begitu muncul lagi gangguan itu, berteriak, sebut namamu, katakan, kamu akan menikmati seks pada di pernikahanmu nanti. Jangan diteruskan dalam fantasi, jangan, saudara. Itu jadi dosa nanti. Nah, onani seringkali muncul kenapa pada waktu pagi? Maaf, kita semua sudah dewasa. Gak ada anak kecil toh? Gak ada. Dengarkan ini. Bapak mama yang bawa anak-anak harus mengajarkan ini. Semua laki-laki kalau bangun pagi itu pasti tegang. Kenapa? Karena penuh dengan kandungan air kencing. Nah, di situ waktu di kamar mandi dosa itu datang. Pokoknya begitu mandi jangan berhalusinasi, jangan berfantasi. Mandi itu mandi, goblok. Catat itu baik-baik. Setuju? Terus mandi itu mau ngapain? Jadi kalau mandi nggak mandi itu goblok. Mandi itu mandi. Setuju? Ya, kalau nggak saya tonjokkan. Nah, kalau kita punya konsep itu mandi nggak ada masalah. Maka itu yang hobinya berlama-lama di kamar mandi, siram air panas supaya lari keluar. Lagi sekali, over kamar, jangan lupa kita harus menang atas semuanya itu. Amin. Saudara, hebat sekali dalam hidup ini dan itu akan menyenangkan.